Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini. Terima kasih sudah berkenan menyimak dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang etika dan privasi data kesehatan yang merupakan rangkaian materi dari mata kuliah pengantar Big Data Kesehatan. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas, di antaranya definisi etika dan privasi data, pentingnya privasi data kesehatan, prinsip-prinsip etika dalam penelitian dan data kesehatan, informed consent, proteksi dan keamanan data, etika penggunaan data kesehatan, transparansi dan regulasi data kesehatan, serta penegakan kebijakan etika dalam institusi kesehatan. Yuk, mari kita mulai. Berbicara tentang etik dan privasi data kesehatan, maka hal ini merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur penggunaan, aksesibilitas, dan pertukaran data kesehatan. Nah, privasi data kesehatan itu mengacu pada hak setiap individu untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan mereka. Pentingnya etika dan privasi dalam penggunaan data kesehatan diantaranya untuk melindungi hak privasi pasien. Ya, selain itu juga bisa mencegah penyalahgunaan data dan memastikan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan data kesehatan. Artinya jika terjadi praktik penyalahgunaan data pribadi, ya, terutama dalam hal ini data kesehatannya, maka masyarakat tidak akan percaya dengan institusi maupun lembaga yang bersinggungan dengan data mereka. Maka ini perlu dijaga dan diperhatikan, terutama kita sebagai petugas atau tenaga kesehatan yang memang kerap kali bersinggungan langsung dengan data-data pasien. Selanjutnya, teman-teman, penting juga untuk kita mengetahui bahwa privasi data kesehatan ini sangatlah krusial ya, terutama dalam penggunaan data berbasis teknologi informasi medis. Dan setidaknya ada 6 poin atau alasan mengapa kemudian privasi data kesehatan ini sangatlah penting. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengapa privasi data kesehatan sangat penting? Karena ini menyangkut kepentingan keamanan pasien. Artinya apa? Data kesehatan mengandung informasi pribadi yang sensitif ya tentang kesehatan atau kondisi individu. Karena di sana terdapat ada riwayat medisnya ya serta pengobatan atau intervensi yang pernah didapatkan atau diterima oleh pasien ya. Di sana juga ada data genogramnya ya dan banyak hal. Kalau saja data ini bocor atau disalahgunakan, maka ini dapat menyebabkan potensi risiko bagi pasien seperti pencurian identitas, ya, penipuan medis, atau bahkan bisa ke arah diskriminasi yang berdasarkan kondisi kesehatan pasien. Maka ini alasan utama mengapa dibutuhkan etik dan privasi data kesehatan. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan data untuk kesehatan masyarakat ya. Ini maksudnya dalam hal upaya mencegah penyebaran penyakit menular ya, khususnya wabah dan pandemi. Jadi data kesehatan atau data pasien ini juga dapat digunakan untuk pemantauan dan perencanaan respon cepat. Namun penting juga untuk memastikan bahwa data tersebut diolah dengan tetap memperhatikan etika dan menjaga privasi individu ya. Alasan yang ketiga kenapa penting untuk memperhatikan etika dan privasi data yaitu dalam hal penggunaan data kesehatan dalam penelitian dan pengembangan medis ya. Jadi privasi data kesehatan ini juga menjadi faktor penting dalam kegiatan penelitian kesehatan dan pengembangan obat misalnya ya. Peneliti pasti memerlukan akses ke data kesehatan dalam rangka
menghasilkan temuan-temuan baru ya, menghasilkan kebaruan dalam, perkembangan kesehatan, juga sebagai acuan tindakan kesehatan atau dikenal dengan evidence based. Tetapi dalam, kegiatan tersebut itu harus memastikan bahwa data tersebut dilindungi dengan baik, dan, ini kembali lagi bahwasanya untuk melindungi hak-hak pasien dan menghindari penyalahgunaan data dari kegiatan riset yang dilakukan. Yang keempat adalah, perlindungan dari ancaman keamanan cyber ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa data kesehatan atau data pasien ini termasuk salah satu yang menjadi target menarik bagi pelaku kejahatan cyber. Sebab data kesehatan ini dapat, menyebabkan kerugian finansial ya, bisa mempengaruhi reputasi institusi kesehatan yang terkena dampak dan bahkan juga bisa berdampak pada keselamatan dan keamanan pasien. Jadi sangat penting untuk lembaga atau institusi kesehatan betul-betul memperhatikan tentang keamanan datanya dan melindungi data pasien dari kejahatan cyber, terutama data-data elektronik yang mungkin rawan terhadap virus, ya, rawan terhadap pembobolan atau hacker, ya, dan juga penyalahgunaan data. Selanjutnya, alasan yang tidak kalah pentingnya dalam etik dan privasi data kesehatan adalah kepatuhan dengan regulasi dan hukum. Saat ini sudah banyak sekali negara yang memiliki undang-undang dan regulasi ya yang mengatur privasi data kesehatan ya. Institusi kesehatan dan penyedia layanan itu harus mematuhi aturan ini untuk menghindari risiko sanksi hukum dan denda akibat pelanggaran privasi data kesehatan ya. Termasuk di negara kita juga sudah ada PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur data pasien dan rekam medis ya. Juga dalam undang-undang juga sudah ada yang mengatur ya tentang rumah sakit, undang-undang tentang praktik kedokteran ya, dan yang terbaru undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang baru saja disahkan ya di tahun 2022 kemarin. Lalu alasan berikutnya adalah penggunaan data kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi pentingnya etik dan privasi data ini salah satu alasannya adalah karena data kesehatan yang diolah dengan etika dan privasi yang terjamin itu dapat digunakan untuk menganalisis tren kesehatan ya. Ini juga bisa mengidentifikasi best practice atau praktek terbaik melalui rekam medis dan ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan data kesehatan yang memang diolah dengan baik ya. Next, konsep etik dalam penggunaan data kesehatan ya mencakup sejumlah prinsip dan nilai moral yang harus dihormati dan diikuti dalam pengumpulannya, penggunaan dan juga pertukaran data kesehatan. Ada beberapa aspek penting dari konsep etik dalam penggunaan data kesehatan yang mencakup pertama privasi dan kerahasiaan. Ya, jadi data kesehatan termasuk informasi pribadi yang sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya agar dapat diakses oleh pihak yang tidak dapat diakses maksudnya ya agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang memang tidak berwenang dalam penggunaan data tersebut. Terus yang kedua, konsep etik atau prinsip dan nilai moral yang harus dijaga adalah adanya informed consent. Jadi informed consent ini adalah prinsip dalam etika data ya. Jadi hal ini berkaitan dengan persetujuan dari subjek data atau pasien atau individu yang sepenuhnya sadar dan sukarela ya. Dan sebelum informed consent ini dibuat atau disepakati maka termasuk di dalamnya individu itu berhak untuk diberikan informasi yang lengkap ya tentang tujuan penggunaan data mereka ya. Dan juga penting kita menyampaikan kemungkinan resiko yang berkaitan dengan pengambilan tindakan atau mungkin data yang melibatkan individu tersebut ya. Yang ketiga, otonomi pasien. Konsep ini mengakui hak
pasien untuk mengontrol data kesehatan mereka ya dan memutuskan bagaimana data tersebut digunakan. Ini juga sebenarnya tidak lepas dari informed consent ya. Jadi setiap individu ini atau pasien ini punya otonomi atau punya keputusan tentang penggunaan data mereka tentu sesuai dengan preferensi pribadinya. Lalu keadilan. Prinsip ini lebih kepada menuntut agar data kesehatan digunakan secara adil dan merata. Jadi tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam akses maupun penggunaan data kesehatan. Prinsip atau kode etik berikutnya adalah menghindari kerugian. Konsep etik ini menuntut bahwa dalam penggunaan data kesehatan, ya, resiko bagi pasien itu harus diminimalkan sebisa mungkin. Jadi, penggunaan data kesehatannya tidak boleh menyebabkan bahaya atau kerugian bagi pasien atau individu yang bersangkutan. Lalu, pertimbangan etika dalam penelitian. Nah, ini dimaksudkan bahwa riset-riset yang melibatkan data kesehatan itu harus mempertimbangkan prinsip etika dalam desain penelitiannya, ya, dalam pelaksanaan atau prosedurnya, sampai dengan pelaporan penelitian. Ini termasuk perlunya mendapatkan info consent dari subjek ya, lalu memastikan juga privasi dan kerahasiaan data dan menghindari resiko yang tidak perlu bagi subjek maupun responden penelitian. Prinsip etik berikutnya adalah transparansi. Konsep etik ini itu mengharuskan adanya transparansi dalam penggunaan data kesehatan. Jadi semua pihak yang terlibat harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana data digunakan dan tujuan dari penggunaannya ya. Jadi transparansi ini lingkupnya internal ya. Jadi hanya berkaitan dengan pihak-pihak yang berhubungan atau bersinggungan dengan data tersebut. Yang terakhir adalah adanya keberlanjutan. Jadi data kesehatan ini harus dikelola dengan baik dan dengan mempertimbangkan jangka panjang gitu ya untuk penggunaan yang berkelanjutan. Maksudnya data kesehatan ini tidak boleh hanya sekedar untuk uh, kepentingan singkat gitu ya atau yang biasanya dasarnya adalah hal-hal yang tidak kurang etis ya misalkan hanya sekedar digunakan untuk kepentingan politik lah atau kepentingan pribadi maka itu itu tidak dibenarkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa konsep etik dalam penggunaan data kesehatan ini sebenarnya punya tujuan yang besar ya. Sebab dengan kita memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip ini, harapannya ini dapat melindungi hak dan kepentingan pasien, lalu dapat memastikan integritas data yang ada itu serta memastikan bahwa data kesehatan benar-benar digunakan semata-mata untuk tujuan yang bermanfaat dan etis ya baik bagi individu sebagai pasien maupun untuk masyarakat secara keseluruhan ya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan tentang informed consent ya. Ini sudah kita singgung pada slide sebelumnya dan sangat penting juga untuk kita bahas sebab hal ini berkaitan langsung dengan etik dan privasi data kesehatan. Informed consent atau dalam arti persetujuan yang diberikan dengan pemahaman ya. Itu adalah ini adalah landasan etika yang paling penting dalam penelitian kesehatan ya khususnya. Jadi dengan informed consent ini subjek atau responden penelitian itu harus diberikan lembar lembar informed consent yang kemudian mereka isi secara sukarela setelah memahami secara lengkap tujuan, prosedur, resiko, manfaat, dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan atau penelitian tersebut ya. Dan sekali lagi ini sifatnya otonomi ya. Mereka bisa menolak sebagai peserta pasien ataupun menerima ya sebagai peserta atau subjek penelitian tersebut. Itu kalau dalam ranah penelitian, kalau dalam ranah tindakan mereka bisa menolak atau tidak setuju ya dengan tindakan yang akan diberikan berdasarkan tadi prosedurnya seperti apa, resiko
manfaat dan kemungkinan konsekuensinya harus diketahui ya oleh pasien tersebut. Nah, ada 3 hal mengapa dalam penelitian kesehatan ya maupun sebenarnya dalam tindakan ya, informed consent ini sangat penting dan krusial. Yang pertama, ini menjadi alat atau sarana untuk menghormati hak otonomi pasien atau responden. Artinya dengan adanya informed consent ini, responden memiliki kebebasan untuk memutuskan partisipasinya berdasarkan pemahaman penuh terkait dengan tujuannya, resiko, dan manfaat dari penelitian tersebut. Jadi kalau yang bersangkutan menganggap beresiko, maka mereka memiliki hak untuk menolak keterlibatannya. Dan begitu juga sebaliknya ya. Yang kedua, ini juga sebagai asas untuk melindungi kesejahteraan responden ya. Dengan informed consent, resiko potensial dapat dijelaskan sehingga responden dapat membuat keputusan atau punya preferensi ya yang mengutamakan kesejahteraannya. Dan yang ketiga adalah kepatuhan etika dan legalitas. Jadi informed consent adalah prinsip etika utama ya, dan persyaratan hukum dalam penelitian kesehatan yang menegaskan tanggung jawab profesional dan menjaga integritas dari kegiatan penelitian, khususnya di bidang medis dan kesehatan ya, yang secara dominan penelitiannya melibatkan data-data pasien dan data masyarakat ya. Baik, untuk bahasan berikutnya kita akan lanjut pada part kedua ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.